Memberikan Natal yang ditawarkan kepada kita, persiapkan dengan Mesias dengan penuh harapan. Kasih Immanuel adalah tunas adil yang ditemukan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi tumbuhnya tunas adil tersebut. Bahkan Allah bisa menempatkan orang-orang yang tepat di sekitar tunas adil ini. Immanuel yang sama pun juga ditemukan oleh Allah dalam diri kita, supaya kita tetap taat kepada Tuhan dan Dia memberi kita peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang tepat untuk menjaga kita, sehingga kita tetap merasakan bahwa Allah berserta kita. Serta kita itulah yang senantiasa menumbuhkan harapan kita dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati memasuki misteri penyelamatan ini dengan memprestasi dan berakibatkan segala kelemahan dan keraguan kita dengan meraskan mazmur yang sudah tersedia. Nanti umat menggaraskan bagian yang dicetak kiri, sedangkan dicetak tegak adalah saya. Jadi perhatian antara umat dengan saya. Untuk itu mari kita membacakan antifon yang pertama secara bersama-sama. Antifon kita galaskan bersama-sama, kita bacakan bersama-sama. Tuhan akan keluar dari yang suci, Dia akan menyelamatkan umatnya. Bersukacitalah surga dan bersoraklah bumi. Hendaklah gunung menyerukan kesukaan, karena Tuhan kita akan datang. Langit berkatlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Ingatkan akan darmu ya Tuhan sekedar kebaikan terhadap umat-Mu. Lihatkanlah kebaikan-Mu ya Tuhan. Putuslah ya Tuhan, putuslah anak domba penguasa dunia. Ya Tuhan Maha Kuasa, pulihkanlah kami kembali. Katalah ya Tuhan dan hubungilah kami dalam damai. Semoga jalan-jalan-Mu dikenal di bumi. Bangkitkanlah kuasa-Mu. Datanglah ya Tuhan dan janganlah terlambat. Kiranya Engkau ya Tuhan menembusi langit dan turunlah. Kemuliaan kepada Bapa, seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Tuhan akan keluar dari yang suci, Dia akan menyelamatkan umatnya. Antifon kedua kita bacakan bersama-sama. Ya Tuhan, semoga Padamu iman tinggi dan keselamatan antara segala bangsa. Meskipun berwujud pada Allah, Yesus tidak mau berpegang teguh. Ia telah menghambakan diri dengan mengambil keadaan hamba. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati. Sebab itu Allah telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya. Agar dalam nama Yesus terpenuhlah setiap doa. Agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Dan Tuhan semoga
Allah Bapa sumber segala pembaruan, Engkau telah membalai dunia dengan menumbuhkan benih kejujuran. Dialah Kristus sabda kebijaksanaan. Bukalah hati kami agar dapat menjadi berkat dari sesama. Dengan kuasa Kristus kami Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, dengan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menentukan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah menceraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum kepada raja dan keadilan kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang yang tertindas dengan hukum. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya
dan Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari dunia, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Antoni Bego, seorang Romo Yesuit, pernah menyampaikan sebuah cerita. Alkisah seorang kepala biara datang kepada seorang bijak. Lalu kepala biara ini berkata, "Kami memiliki masalah di biara kami. Sudahkah Tuhan yang bijak untuk mengunjungi kami dan memberikan nasihat bagi para anggota biara kami?" Lalu si orang bijak itu menjawab, "Baiklah, saya akan tinggal bersama kalian selama 1 minggu." Maka saat duduk di biara tersebut, si orang bijak tinggal di situ, dan si orang bijak itu selama tinggal di situ melihat bahwa di antara anggota biara tidak ada kebahagiaan yang terpancar. Setiap orang melakukan pekerjaan dan tugas-tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan penuh keterpaksaan. Dan lagi satu sama lain atau para anggota biara saling menyalahkan dan saling mencurigai. Bahkan setiap orang merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan punya hak untuk mengaku yang lain. Pada hari terakhir, lalu si orang bijak ini berkata kepada kepala biara, "Kepala biara, tahukah Anda bahwa Mesias telah menjelma menjadi manusia, dan Mesias itu ingin tinggal di biara ini?" Dengan ukuran orang bijak itu, kepala biara terkejut. "Benarkah itu? Lalu siapa di antara kami yang menjadi terjemahan Sang Mesias?" Tanya dari kepala biara. Lalu si orang bijak tersenyum dan berkata, "Tugas Anda dan semua anggota biara untuk mencari tahu siapa terjemahan Sang Mesias." Setelah mengatakan demikian, si orang bijak itu pun pergi dan pulang. Sepeninggal si orang bijak ini, maka terjadi perubahan besar di dalam kehidupan biara itu. Setiap orang memperlakukan anggota yang lain dengan baik dan hormat, karena masing-masing setiap anggota biara berpikir, jangan-jangan dia ini Sang Mesias, jangan-jangan orang ini kejelmaan Sang Mesias. Mereka bekerja tugas dengan penuh semangat dan sukacita, karena setiap anggota dari biara berpikir, saya akan memberikan yang terbaik bagi Mesias. Dan biara ini diikuti dengan sukacita, dengan kegembiraan, dan para anggotanya memperlakukan sesamanya, para anggota biara lain dengan penuh cinta kasih. Saudara kasih, apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Ketika kita bisa melihat kebahagiaan Allah dalam diri setiap pribadi, maka kita akan menerima orang lain dengan penuh kasih dan sukacita. Hal ini juga terjadi dalam pasal Injil hari ini, dan dikutip dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 24 yang mengisahkan kisah kelahiran Yesus dari sudut pandang Yusuf. Mendengar Maria telah mengandung, Yusuf berpikir bahwa ini adalah persoalan besar. Bagaimana dia bisa menerima Maria dalam keadaan yang demikian itu? Karena menurut tradisi hukum waktu itu, kalau seseorang wanita mengandung tanpa suami, maka wanita itu dianggap berzina dan layak dihukum kerajaan sampai mati. Ternyata Maria sudah bertunangan
Maria mendapatkan hukuman yang setimpal karena dengan kehamilan itu Maria dituduh atau menjadi terdakwa sudah melakukan tindakan perzinahan. Namun Yusuf yang pribadinya tulus, dia tidak melakukan hal itu. Yusuf mempertimbangkan untuk mengambil jalan yang berbeda, yaitu dia ingin meninggalkan Maria secara diam-diam karena dia tidak mau mencemarkan Maria istrinya di muka umum. Tidak secara diam-diam, tetapi maksudnya adalah Yusuf akan membatalkan pertunangan itu di hadapan saksi 2 orang, dan pembatalan itu tidak diumumkan di khalayak umum, dan pembatalan itu dianggap sah bagi Yusuf dan juga tidak akan merugikan nama baik Maria. Di tengah kegalauannya untuk mengambil langkah yang berbeda ini, Yusuf mengalami iman Allah yang menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf dalam kehidupannya. Allah hadir saat keputusan sulit harus diambil oleh Yusuf. Allah yang hadir melalui malaikatnya yang tampak dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengandung Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi sebagaimana firman apa yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf, bagi yang ada di dalam kandungan Maria adalah Immanuel. Saat itu Yusuf yang sedang mengalami kegalauan, sedang mengalami kebingungan karena dia belum memahami rencana Allah. Maksudnya adalah Yusuf punya pikiran bahwa Maria mungkin berselingkuh. Namun ketika Yusuf sedang mengalami kebingungan itu, Allah menyertainya dalam mimpi melalui malaikatnya. Melalui malaikatnya Allah memerintahkan Yusuf untuk memeluk Maria sebagai istrinya, karena anak yang dikandung Maria bukan hasil perselingkuhan dengan orang lain, tetapi dari Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, bagaimana tanggapan Yusuf terhadap rencana Allah ini? Bagaimana tanggapan Yusuf terhadap penerbangan Allah ini? Ayat terakhir daripada hari ini menunjukkan keputusan yang diambil oleh Yusuf. Dikatakan di sana, sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf yang semula tidak tahu rencana Allah dan dia mengambil keputusan, tetapi setelah diberitahu rencana Allah, Yusuf taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Sejak saat itu, Yusuf membuat keputusannya yang tadinya mau menceraikan Maria secara diam, kini menerima Maria dengan hati yang tulus. Allah yang menyertai Maria dan Yusuf adalah Allah yang senantiasa menyertai kita juga. Nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita menandakan bahwa dalam diri Yesus Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk memulihkan diri kita. Lalu pertanyaan, kalau tadi Yusuf menganggap kehadiran Allah itu, Yusuf menganggap kehadiran Allah itu, lalu bagaimana dengan diri kita? Bagaimana tanggapan kita terhadap penyertaan Yesus dalam hidup kita? Maka kita pun belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria percaya kepada Allah, dan atas dasar kepercayaan itu, Maria menerima rencana dan kehendak Allah yang menjadikannya dia menjadi ibu saat semesta. Kita juga dapat belajar dari satu Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang tulus hati. Dia patuh kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Maka
semoga berkat doa dan teladan Bunda Maria serta Sang Yusuf, kita semakin peka terhadap penyertaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Penyertaan Allah yang hadir melalui peristiwa-peristiwa maupun orang-orang yang telah kita untuk dekat dengan kita. Kita juga perlu belajar bahwa Immanuel adalah pengalaman nyata akan Allah yang hadir dalam hidup. Immanuel adalah pengalaman nyata akan Allah yang hadir menyertai dalam kehidupan kita. Pengalaman hadirnya Allah ini mengubah sikap seseorang dari sikap curiga menjadi sikap menerima dengan tangan terbuka. Sikap dari keinginan meninggalkan menjadi teman seperjalanan hidup. Sikap dari kegalauan menjadi sukacita. Itulah yang dialami oleh Yesus dan juga yang dialami oleh Maria. Dan kita diajak untuk merenungkan bahwa kehadiran Allah juga mengubah sikap kita dalam memandang dan memperlakukan orang lain. Maka permenungan ini kita sebutkan mampu bersikap seperti Yusuf yang tadinya bersikap curiga kepada Maria, tetapi kemudian berjumpa dengan Allah, yang pengalaman oleh Allah akan dirinya Yusuf kemudian menerima Maria. Kita pun juga seringkali berjumpa dengan orang-orang sekitar kita, dan seringkali kita lebih mudah melihatnya dari sisi kekurangan. Kita tidak mampu melihat kelebihan orang lain. Semoga dengan pengalaman penyertaan Allah yang ada dalam hidup kita, kita mengalami perubahan. Allah yang menyertai kita, mengubah diri kita. Yang tadinya kita sulit untuk menerima kekurangan orang, kita bisa menerimanya dan melihat kekurangan itu sebagai sebuah rahmat, sehingga rahmat itu jadi kemudian bagi orang tersebut. Kita juga diundang untuk mencintai dan memperlakukan orang lain. Semoga tema Novel Natal pada hari ini yang mengajak kita untuk membangun pengharapan juga dengan perubahan kita memperlakukan orang lain sebaik-baiknya juga merupakan pengharapan bagi orang-orang yang seringkali kita pandang mereka. Saya kira ini cara hidup yang konkret, cara hidup yang bersapi sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Yesus. Semoga pada Natal juga mengenai seperti ini, karena kita mempersiapkan keadaan Tuhan, kita mampu merubah pola hidup kita terhadap orang-orang sekitar kita yang seringkali kita tapi juga Tuhan yang sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan kita mendoakan doa. Saudara-saudara terkasih, akan datang umat manusia yang mengharapkan agar seluruh dunia bertobat dan menyatukan diri sepantasnya dalam Dia. Doa-doa permohonan ini merupakan ungkapan keterbukaan hati kita pada karyanya yang mendatangkan keselamatan. Itu mari berikan jawaban, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat manusia, semoga gereja menjadi wadah pertobatan dan memberi kesaksian tentang pertobatan, sehingga menjadi komunitas cinta kasih yang mampu mewartakan kabar gembira pada segala bangsa. Marilah kita bagi orang-orang yang memisahkan diri dan terpisah dari kamu, umatmu, semoga mereka kembali menyadari karyamu yang begitu mengagumkan dalam gereja Katolik dan tergerak hati untuk kembali bergabung dalam satu pimpinan dan satu gembala. Marilah kita bagi orang-orang yang lagi mencari kebenaran, semoga mereka semua diterangi dan dibantu oleh sabda Allah dan menemukan Kristus sebagai sumber kehidupan sejati. Marilah kita bagi kita yang ada di sini, semoga hidup kita sebagai orang Katolik semakin mengarah ke terang hidup sejati dan lebih rajin berbuat baik kepada sesama. Marilah kita doa novena pada hari Kudus Yesus.
Ya Yesus, Engkau bersabda, "Inilah antara kami dengan kalian, carilah apa yang akan dapat, tentulah kami Tuhan Tuhan kami, dengan nama Maria dan suci, kami berdoa, mencari mohon kepadamu, untuk mendengarkan permohonan kami." Ya Yesus, Engkau bersabda, "Apa saja yang diminta kepada Bapa-Ku dalam nama-Ku, Ia akan berikan kepadamu. Aku mohon keberanian dan kebesaran dari Bapa Surgawi dan Mama, dengan antara Maria dan suci, untuk mengabulkan permohonan ini." ya Yesus, Engkau bersabda, Langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan perkataan Maria dan suci, aku percaya bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa Kristus akan menjadi awal kedatangan bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Aku sungguh percaya bahwa akan mengabulkan apa yang aku mohon. Walaupun itu bukan sesuatu yang terjadi, di mana akan hidup kalau bukan diyakini. Berkatilah mereka yang berharap kepadamu. Ya Yesus, aku bersama pada hatimu, permohonan kami ini, karena dalam berdoa apa yang kami butuhkan. Ya Yesus, aku berharap kepadamu, dan jadilah aku persembahkan diri. Aku merasa aman di dalam-Mu. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhanmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan kepada Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mati Kudus Yesus, aku berharap kepadamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau bersabda, "Jika Kau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadamu. Jika Kau hendak lebih menyenangkan aku, berharaplah kepadamu selalu. Padamu Tuhan, aku berharap agar aku tidak binasa selamanya." Dan juga Allah bersabda, "Berdoakan doa Advent, doa bersama." Ya Allah, apa Apa yang yang mengutus kami bersyukur kepada Dia. Kami dapat bersama menyanyi, Engkau menjadi hari Kristus, dan Yesus Kristus berkata, "Janganlah yang dilakukan doa kami, dan yang dilakukan
Dialah yang dikuatkan dalam kekuatan para nabi
Jadi kami undang perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kami nyanyi wartakan dan keadilan yang dimaklumkan oleh Tuhan. Dialah yang menyatukan kami, menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Supaya itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama sembilan kekuasaan, serta bersama kuasa surgawi, kami menuntut kepada kemuliaan bagimu dengan tangan tingginya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah bersamaan yang mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, berikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan mendaku. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Kristoforus serta semua rohani.
Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan iman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Dewa Sepempelengnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami memperkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan paras Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk jemaat kita dan untuk ajaran ilahi Bapak kita berdoa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, kami meninggalkan bagi-Mu, kami berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi berikanlah iman gereja dan tinggalkan damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Aku yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-sama. Dialah anak Tuhan Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang persatuan anak domba. Tuhan saya berdoa atas tubuh Kristus kita sambung mendidik kita hingga ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
antifon kita bacakan bersama-sama. Antifon kita bacakan bersama-sama. Oh Tuhan dan penguasa dari bangsa Israel yang telah menempatkan diri kepada Musa dari dalam bersama terbakar dan telah memberikan kepadanya untuk Sinai dan mengatakan bersama kami dengan bentukan Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan sebab Ia memperhatikan daku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kasih sayangnya turun-temurun, berkasalah perbuatan tangannya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Menurut janjinya kepada leluhur kita, demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya, kemuliaan kepada Bapa, seperti pada permulaan sekarang selalu. Oh Tuhan dan penguasa dari bangsa Israel yang telah menamakan diri kepada Musa dari dalam bersama terbakar dan telah memberikan kepadanya hukum Sinai, katakanlah dan bebaskanlah kami dengan perbuatan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur Engkau sudi tinggal bersama kami. Semoga sakramen kasih kudus yang kami rayakan ini membuat kami semakin erat bersatu dengan Kristus sambil menyongsong kedatangannya kembali sebagai Tuhan pengantara kami. Kita juga dengan penghormatan sakramen Maha Kudus. Kita
tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sebab bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Kita doakan doa Ekaristi penyertaan Tuhan dari buku halaman 22. Doa Ekaristi penyertaan Tuhan dari buku halaman 22. Halaman 22. Tuhan Yesus Kristus yang di dalam surga bersemayam di samping kanan Bapa dalam kedaulatan ilahi. Engkau hadir tengah-tengah kami sebagai anugerah roti dan akan tinggal senantiasa bersama kami hingga akhir zaman. Ya Tuhan, Engkau telah bersabda kepada para rasul, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam sakramen ini, Engkau sungguh-sungguh berdiam di antara kami, dan Engkau pun mendengarkan setiap orang yang berbicara kepadamu. Di sini, tegaklah singgasana rahmat-Mu, dan Engkaulah sungguh-sungguh Immanuel, Allah beserta kami. Ya Tuhan, teladan hidup kami, Engkau memanggil kami dalam sakramen ini untuk ambil bagian pada tubuh dan darah-Mu. Berilah kiranya agar kami dipenuhi dengan Roh-Mu dan senantiasa dibimbing oleh-Nya dalam segala tindak tanduk hidup kami. Berilah kami kekuatan dan ketabahan hati, agar tidak lunturlah semangat kami di dalam mengabdi Engkau. Semoga setelah dikuatkan oleh roti ini, kami dengan senang hati memikul beban yang manis. Buatlah kami layak berkat perjamuan suci ini dan diperkenankan masuk kehidupan yang kekal. Kita buka halaman 9, kita doakan doa kepada Santa Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, halaman 9. Kita doakan bersama-sama. Oh Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang Kristen, sukacita seluruh gereja dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami, kobarkanlah dalam diri semua orang beriman, depositnya kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk bermain suci setia. Doakanlah kami Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus. Kita nyanyikan Tantum Ergo yang cara B. Tantum Ergo cara B. Amen.
berdoa. Tuhan Allah kami, dalam Sabda yang Maha Kudus ini, kami menyambut kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu yang dilahirkan dari perawan Maria dan disalibkan bagi keselamatan kami. Semoga kami yang menyatakan iman kami dalam sumber cinta dan belas kasih ini minum darinya air hidup abadi. Ini kami mohon dengan pertolongan Kristus Tuhan kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Amen.